Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Aris Dharma Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Agraria, yang mana telah memberikan kesempatan untuk menampilkan poin-poin penting yang berkaitan dengan sosiologi agraria dalam video ujian skripsi Abang Franklin Delano Mamoribo dengan judul Dampak Kegiatan Redistribusi Tanah pada Kawasan Tanah Adat, Studi Kasus di Desa Inoduas, Manokwari, Papua Barat. Baiklah, pada kesempatan kali ini penyaji akan memaparkan pemaparan 5 poin yang ada pada materi ketiga, yaitu pada menit 41 sampai dengan selesai. Pada penyaji 3, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 3, yaitu menit 41 hingga selesai. Pada poin pertama, saya mendapat bahwa masyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya terkait eksistensinya bisa pada otoritas pertanahan atau kawasan hutan atau di perairan, misalnya hak wilayah laut. Nah, eksistensi masyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya diakui dalam berbagai aspek hukum dan administrasi di Indonesia, seperti pada UU PA sebagai bagian dari hak atas tanah, yaitu hak wilayah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Hal ini mencakup penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum adat yang berlaku. Selanjutnya diatur juga dalam putusan MK nomor 35 garing PUU 10 Romawi garing 2012 yang pada putusan ini menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan milik masyarakat hukum adat. Selanjutnya juga pada peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN nomor 14 tahun 2014 yang mengatur bahwa administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah wilayah masyarakat hukum adat. Proses ini melibatkan identifikasi, pemetaan, dan pendaftaran tanah wilayah untuk memberikan kepastian hukum. Selanjutnya pada poin 2, di sini saya mendapatkan bahwa di video tersebut dijelaskan bahwa di pertanahan pengaturan terbaru tentang redistribusi tanah di wilayah masyarakat hukum adat diatur dalam Permen ATR BPN nomor 24 tahun 2024. Nah, Permen ATR BPN nomor 24 tahun 2024 ini mengatur tentang penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak wilayah masyarakat hukum adat. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap tanah wilayah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Selanjutnya, poin 3 mengenai pelaksanaan redistribusi tanah di Papua mengalami kegagalan karena objeknya adalah tanah wilayah dengan berbagai kendala. Sebab gagalnya dari pelaksanaan distribusi tanah di Papua ini yaitu antara lain yang pertama, tanah wilayah di Papua merupakan milik kolektif masyarakat adat dengan hak-hak tradisional yang seringkali tidak diakui secara resmi oleh hukum nasional, sehingga menyebabkan kesulitan dalam menetapkan kepemilikan dan mengelola redistribusi tanah. Yang kedua, karena tanah wilayah umumnya tidak terdaftar dalam sistem hukum formal, sehingga sulit untuk memetakan, mendokumentasikan, dan mengklaim hak atas tanah. Selanjutnya yaitu redistribusi tanah sering menimbulkan konflik antara masyarakat adat dan pihak-pihak lain seperti perusahaan atau pemerintah yang mengklaim hak atas tanah wilayah. Dan alasan yang terakhir karena pelaksanaan redistribusi tanah di Papua terhambat oleh kurangnya administrasi yang efektif dan sumber daya yang terbatas, termasuk tenaga kerja dan infrastruktur untuk memetakan dan mendaftarkan tanah wilayah secara akurat. Pada poin 4, di sini saya mendapatkan pendapat bahwa tanah wilayah harus dijadikan tanah negara dahulu dan proses untuk sertifikasinya dengan pemberian hak bukan secara konversi.
Di sini dimaksudkan berdasarkan bahwa berdasarkan UUPA, tanah yang tidak lagi dihai oleh masyarakat hukum adat secara otomatis dikuasai oleh negara, sehingga tanah ulat yang sudah tidak dihai oleh masyarakat adat dapat dialihkan menjadi tanah negara. Proses peralihan hak lebih sesuai dibandingkan konversi, karena tanah ulayat yang sudah menjadi tanah negara dapat dialihkan menjadi hak milik perseorangan melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya Permenak KPBN nomor 9 tahun 1999 yang mengatur tentang tata cara peralihan hak atas tanah negara menjadi hak milik. Dengan menjadikan tanah ulayat sebagai tanah negara terlebih dahulu, proses sertifikasi menjadi lebih jelas dan terstruktur. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi pemilik baru dan mengurangi potensi konflik terkait status tanah. Pada poin 5, dijelaskan bahwa proses sertifikasi, yaitu pada poin 4, dapat melalui konversi apabila status tanahnya adalah tanah hak adat. Konversi hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, yaitu pada pasal 1 yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UPA harus dikonversi menjadi hak-hak baru yang diakui oleh UPA. Proses konversi ini melibatkan pengakuan dan penegasan hak-hak lama menjadi hak baru yang diakui oleh UPA. Dan untuk tanah adat, proses ini memerlukan bukti-bukti tertulis, keterangan saksi, dan pernyataan yang bersangkutan yang dianggap cukup oleh panitia adjudikasi atau kepala kantor pertanahan. Dan proses konversi tidak menghilangkan hak masyarakat adat, tetapi justru memberikan pengakuan resmi dan perlindungan hukum yang lebih kuat. Sekian penyajian dari poin-poin yang saya dapatkan. Terima kasih kepada penyaji yang telah memaparkan materinya dengan baik. Selanjutnya kepada pembahas 1 dipersilakan untuk menanggapi. Sebelumnya terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami ingin menanggapi pemaparan dari Saudara Samaki Asar yang poin pertama, eksistensi masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya. Berbicara masyarakat hukum adat di Papua, kita pasti akan langsung teringat dengan konflik pertanahan di Papua. Konflik pertanahan di Papua bukan hanya masalah kepastian hukum, tetapi juga melibatkan aspek-aspek sosial, budaya, politik yang kompleks. Sejarah kolonial, migrasi, dan eksploitasi sumber daya alam seperti Freeport yang sudah berlangsung bertahun-tahun menciptakan lapisan-lapisan konflik yang sulit diselesaikan. Di sini peran negara memiliki peran sentral dalam menyelesaikan konflik tanah, namun seringkali kebijakan dan implementasi di lapangan tidak konsisten dan tidak efektif. Kurangnya kapasitas institusi, korupsi, dan kepentingan politik seringkali menjadi penghalang utama. Dan dalam hal tadi, masyarakat adat adalah subjek utama dalam proses redistribusi tanah. Partisipasi masyarakat adat sangat diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauannya sangat penting untuk memastikan keberhasilan program redistribusi tanah. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana peran norma sosial dan budaya kepercayaan masyarakat adat tradisional mempengaruhi pilihan rasional masyarakat adat terkait pertanahan agar mengikuti redistribusi tanah. Terima kasih. Terima kasih kepada pembahas 1. Selanjutnya untuk pembahas 2 silakan untuk menanggapi. Baik, terima kasih. Dari beberapa poin yang telah disampaikan oleh penyaji, saya akan bertanya mengenai poin yang ketiga, yaitu redistribusi tanah di Papua dikatakan gagal karena kendala tanah ulayatnya. Salah satunya mungkin yang saya dengar dalam video, yaitu masalah masyarakatnya, yaitu pemilik tanah yang akan diredistribusikan. Mereka menganggap bahwa secara tertulis memang adalah tanah negara, namun secara lisan tanah tersebut masih milik mereka dan mereka masih berhak.
Jika dikaitkan dengan teori pertukaran sosial, tindakan ini dilakukan oleh pemilik tanah karena mereka akan mengalami kurangnya kewenangan mereka terhadap tanah tersebut, sehingga hal tersebut bisa mempengaruhi ketidakpastian hukum oleh penerima redistribusi tanah tersebut. Lalu pertanyaan saya, menurut penyaji, apakah solusi atau langkah yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga proses redistribusi tanah di Papua dapat dikatakan berhasil sehingga bisa mencapai suatu kesejahteraan? Terima kasih. Terima kasih kepada pembahas 2. Baik, selanjutnya kepada penyaji dipersilakan untuk menanggapi pertanyaan dari pembahas. Baik, saya akan menjawab terkait pertanyaan pembahas 1 yang menanyakan mengenai peran norma sosial dan kepercayaan tradisional masyarakat terkait tanah. Norma sosial dan kepercayaan tradisional sangat mempengaruhi keputusan masyarakat ada terkait tanahnya, terutama di Papua. Tanah dianggap sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya yang harus dijaga. Norma sosial dan hukum adat mengatur penggunaan tanah, sering kali melarang penjualan kepada pihak luar untuk menjaga keberlanjutan komunitas. Pemimpin adat memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan yang biasanya didasarkan pada kebijaksanaan tradisional. Ritual dan upacara juga dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Kepercayaan ini mendorong masyarakat adat untuk melawan eksploitasi sumber daya alam oleh pihak luar, melihat tanah sebagai entitas yang hidup dan harus dihormati. Hal ini menjelaskan kompleksitas konflik tanah di Papua dan pentingnya pendekatan yang sensitif terhadap aspek sosial dan budaya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua terkait solusi untuk agar redistribusi tanah di Papua tidak gagal atau bisa dilaksanakan. Menurut saya, solusi yang efektif yaitu dengan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait hal tersebut, seperti pemerintah, masyarakat adat, dan penerima tanah untuk mencapai kesepahaman bersama. Nah, mediasi juga dapat melibatkan pihak ketiga yang di sini adalah pihak yang netral untuk bisa membantu mengurangi ketegangan sehingga indikasi masalah yang mungkin dapat terjadi bisa dikurangi. Selain itu, pengakuan hak-hak adat harus menjadi prioritas seperti yang diatur dalam pasal 18B ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini bisa menjadi langkah awal yang penting sehingga bisa mencakup pengakuan formal terhadap hak wilayah dan integrasi mereka dalam sistem hukum nasional. Nah, solusi juga ada pendidikan dan sosialisasi juga dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya redistribusi tanah ini. Dengan demikian, persepsi masyarakat bisa berubah secara bertahap dan dengan semakin pahamnya unsur masyarakat tersebut tentang pentingnya redistribusi ini, maka redistribusi tanah dapat dilakukan seiring dengan berjalannya waktu. Sekian. Baik, terima kasih untuk penyaji dan pembahas atas partisipasinya dalam materi yang ketiga ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.